bahaya kalau orang sudah hasad dan melancarkan hasadnya. Amin syarri hasidin idza hasad. Kita wajib berlindung kepada Allah dari kedengkian orang yang sedang mendengki. Kalau cuma mendengki, dia saja yang terdampak mental health-nya. Tapi kalau kedengkiannya kemudian sudah jalan, kemudian dia memfitnah, dia melakukan sesuatu agar kedengkian itu hilang dan berpindah kepadanya, itu dampaknya luar biasa. Diri kita agar kita tidak terdampak atau terjangkit mental health, yaitu iri dengki itu, kita dianjurkan selalu pandai bersyukur, gitu ya. Kita bersyukur atas nikmat apapun yang diberikan oleh Allah, sehingga kalau orang bersyukur itu betul-betul dia akan bisa juga kemudian ikut bahagia kalau melihat orang lain mendapatkan kebahagiaan dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku pemirsa Tauhid Cinta. Hari ini kita akan membincangkan tentang salah satu penyakit mental kita. Ini seiring dengan media sosial yang luar biasa mempertontonkan banyak hal, terutama banyak orang flexing tentang kehidupan mereka. Kadang-kadang tanpa sadar ketika kita melihat flexing atau postingan dari orang-orang yang ada di media sosial kita, timbul gitu ya, kemudian iri, timbul kemudian tidak suka, bahkan kemudian marah-marah gitu. Padahal orang yang kemudian kita lihat memposting video atau fotonya bahagia saja, itu berarti ada sesuatu yang salah tentang kesehatan mental kita. Di dalam bahasa agama itu disebut hasad atau iri atau dengki. Apa itu hasad, iri, dan dengki? Itu yang merupakan penyakit mental kita. Al-hasadu huwa tamanniz zawalan ni'mati an sahibiha. Jadi hasad itu, sahabat-sahabatku, adalah seseorang yang punya keinginan hilangnya nikmat atau kesuksesan dari orang yang mempunyainya. Jadi nggak seneng dan pengen hilang itu suksesnya, bahagianya, kepemilikannya atas sesuatu dan sebagainya. Ada yang mengartikan al-hasadu huwa al-bughdu wal karoha. Ada orang yang kemudian membenci, dia nggak suka lima yarohu, atas apa-apa yang dilihatnya min husni hal maksud, dari kebaikan-kebaikan orang yang dihasadi. Orang beli mobil tetangga kita kok yang beli mobil enteng, mobilnya bagus, dinikmati untuk healing, kitanya nggak bisa tidur. Ada tetangganya kemudian naik pangkat, kitanya yang pusing, kemudian memfitnah. Jadi ada kebencian, ketidaksukaan atas apa yang dilihat. Apakah dilihat secara fisik ataukah dilihat kemudian di media sosial. Itu berarti kesehatan mental kita ada terganggu, hingga kemudian yang namanya al-hasad atau iri atau dengki. Oleh karenanya agama Islam mewanti-wanti secara serius bahwa kita dilarang melakukan apa yang namanya hasad itu. Rasulullah mengatakan la tahasadu, janganlah kalian saling iri, wala tanajasu, janganlah kalian saling saling memutuskan tali silaturahmi, wala tabaghadu, jangan kalian saling benci, wala tadabaru, jangan kalian saling membelakangi. Saling membelakangi itu boleh jadi saling merendahkan atau saling mendiamkan. Wala yabi'u ba'dukum ala ba'din ala bai'i ba'din, jangan kalian menjual sesuatu yang sudah dijual oleh orang lain. Itu juga tidak boleh. Wa kunu ibadallahi ikhwana, tetapi Rasulullah mengatakan jadilah kalian menjadi bersaudara. Sehingga kalau di dalam diri kita tiba-tiba ada ketidaksukaan, ngelihat orang lain sukses, ngelihat orang lain memiliki sesuatu, itu mental health kita sedang terganggu, yaitu dengan hasad atau iri atau dengki. Masalahnya, sahabat-sahabatku, sebelum kita membincangkan tips apa saja
untuk memperbaiki mental health yang terganggu gara-gara iri dan dengki tadi. Kita mau lihat nih kadar penyakit hasad yang boleh jadi sudah ada dalam diri kita. Yang pertama, ada orang-orang yang berkeinginan nikmat yang ada pada orang lain tadi mesti tidak pindah kepadanya. Jadi nggak senang aja, pengen orang yang punya mobil itu mobilnya hilang, mobilnya rusak, atau yang punya jabatan, jabatannya kemudian hilang dan sebagainya, tapi dia tidak menginginkan jabatan itu pindah kepadanya. Ini levelnya tidak terlalu berat, walaupun kemudian ini dampaknya hanya pada orang yang hasad, dia gelisah, dia bingung dan sebagainya. Surat An-Nisa ayat 36 mengatakan wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'din. Jangan kalian menginginkan apa-apa yang kemudian menjadi nikmat yang Allah berikan kepada mereka, gitu. Sehingga Allah mengatakan walir rijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasabu, karena masing-masing laki-laki perempuan itu sudah diberikan porsinya sama Allah. Sebab kalau orang hasad, iri dan dengki, sesungguhnya dia sedang memprotes atas pemberian Allah yang telah Allah tentukan bagi seluruh makhluknya. Dan ini sesuatu yang secara tauhid itu Masya Allah gitu, berarti mencederai tauhid kita, kita berprasangka buruk, men-challenge takdir yang Allah berikan dalam konteks rezeki kepada sesama makhluk Allah. Itu saya kira menjadi sesuatu yang akan merusak mental health kita kalau kita biarkan. Ada ciri yang kedua atau macam yang kedua tentang hasad ini. Apa itu? Orang yang berkeinginan, pertama dia nggak suka orang lain sukses, orang lain punya jabatan, orang lain punya sesuatu yang bersifat materi, dan kemudian lebih parah lagi orang itu pengen sesuatu yang dia tidak sukai itu kemudian berpindah kepadanya. Ini lebih parah karena nanti dampaknya orang tersebut akan melakukan sesuatu agar apa yang diinginkan tadi kemudian berpindah kepadanya. Bisa memfitnah, bisa melakukan menjilat kepada atasannya agar jabatannya kepada seseorang yang dia dengki itu kemudian pindah kepada dirinya. Maka ini bahaya kalau orang sudah hasad dan melancarkan hasadnya. Amin syarri hasidin idza hasad. Kita wajib berlindung kepada Allah dari kedengkian orang yang sedang mendengki. Kalau cuma mendengki, dia saja yang terdampak mental health-nya. Tapi kalau kedengkiannya kemudian sudah jalan, kemudian dia memfitnah, dia melakukan sesuatu agar kedengkian itu hilang dan berpindah kepadanya, itu dampaknya luar biasa. Yang ketiga, ini mental health yang seringkali tidak kita anggap, tapi ini sesuatu yang juga negatif. Apa? Dia tidak pengen nikmat pada orang lain, tetapi dia hanya ingin orang lain gitu kemudian seperti dia gitu. Misalkan ada orang pandai, dia nggak iri sama orang yang pandai tadi, tapi dia pengen orang-orang di sekitarnya gitu ya tidak pandai seperti orang yang kemudian dia lihat, dia pengen seperti dia. Ya sudahlah, kalau ada orang pandai tapi kita kemudian mohon maaf ya ilmunya sedikit, kita pengen tuh orang-orang di sekitar kita juga kemudian tidak pandai. Atau kemudian ada orang yang sangat kaya, dia tidak pengen, tidak iri dengan kekayaan seseorang, tapi pengen orang-orang di sekitarnya ya sudah biasa saja atau miskin seperti kita. Itu juga mental health. Yang keempat adalah orang yang kemudian menginginkan sesuatu yang Allah berikan kepada orang lain, tetapi dia tidak iri. Dia pengen saja, tapi tidak iri, tidak benci, tidak punya keinginan kekayaan mereka kemudian berpindah atau hilang dan berpindah kepada kita. Kalau hal seperti ini tidak mengapa, karena apa? Menjadi motivasi. Lihat orang kaya pengen kaya gitu ya, lihat orang sukses pengen sukses, lihat orang kemudian bisa punya pendidikan tinggi dia pengen, itu tidak mengapa. Rasulullah pun mengatakan dalam sebuah hadisnya gitu, kita boleh mencontoh orang-orang baik punya keinginan, terutama dalam hal yang bersifat spiritual, dalam hal yang bersifat kebaikan.
malah dianjurkan gitu. Bahkan iri di dalam konteks seperti ini aja dibolehkan. Misalkan Rasulullah mengatakan la hasada illa fi isnain, engkau boleh iri sama dua orang. Pertama, orang-orang yang diberikan harta dan dihabiskan hartanya itu di jalan kebaikan, di jalan Allah, dan orang-orang yang diberikan Al-Quran, diberikan ilmu dan dia bisa mengamalkan dan mengajarkan ilmu itu. Ini tipe-tipe macam-macam hasad atau iri yang boleh jadi akan mempengaruhi mental health seseorang. Masalahnya adalah cara menghindarinya bagaimana? Bagi diri kita agar kita tidak terdampak atau terjangkit mental health, yaitu iri dengki itu, kita dianjurkan selalu pandai bersyukur gitu ya. Kita bersyukur atas nikmat apapun yang diberikan oleh Allah, sehingga kalau orang bersyukur itu betul-betul dia akan bisa juga kemudian ikut bahagia kalau melihat orang lain mendapatkan kebahagiaan dari Allah. Tetapi kalau orang nggak pandai bersyukur, selalu membanding-bandingkan, selalu komplain, maka seringkali dia terjangkit penyakit iri dan dengki tadi. Sehingga kemudian ini penting. Yang kedua, bagaimana cara kita menghindari penyakit iri dan dengki ini? Kita harus punya ilmu pengetahuan yang cukup tentang betapa bahayanya iri dan dengki ini. Rasulullah saja mewarning kita dengan mengatakan iyyakum wal hasad. Ingat-ingat, jauhilah, ingat-ingat kalian bahaya dengki atau hasad itu. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ya'kulun narul al-hatab. Karena yang namanya iri dengki itu seperti apa? Seperti akan memakan kebaikan-kebaikan kita, seperti api yang memakan kayu bakar. Jadi kebaikan-kebaikan kita nanti akan muspro, kebaikan-kebaikan kita nanti akan hilang. Karena apa? Kalau orang sudah iri, sudah dengki, dan dibiarkan kemudian berlanjut level kemudian dengkinya, akan menimbulkan penyakit-penyakit yang lain. Dia akan bohong, dia akan ghibah, dia akan fitnah, dia akan mencari cara agar apa? Irinya tadi, bahwa dia pengen nikmat yang dia iri dari orang tersebut hilang, bahkan kemudian melakukan segala cara untuk berpindah kepada kita. Selebihnya kalau kita sudah bersyukur, kemudian kita mengerti betapa bahayanya kemudian orang-orang yang iri, dan yang paling penting saya kira agar tidak juga menimbulkan orang iri dan dengki, jangan mudah memamerkan apa-apa yang kita punya. Dalam bahasa yang tren sekarang ada ain. Jadi betapa apa yang kita posting, apakah itu foto, apakah video, itu jangan berdampak ain, dampak negatifnya. Orang kemudian melihatnya jadi iri, orang melihatnya jadi kemudian nggak suka dan sebagainya. Maka banyak orang menganjurkan kalau kita posting sesuatu, kalau memang harus mempostingnya, kemudian diawali dengan istighfar, diawali dengan ta'awud. Untuk apa? Untuk memproteksi diri kita dari penyakit dampak negatif yang disebut ain tadi. Pandangan orang yang menimbulkan fitnah itu bahaya sekali. Sebaiknya tidak suka mengumbar sesuatu yang menjadi keberhasilan kita. Seperti Nabi Yakub mengingatkan kepada Nabi Yusuf, jangan kau ceritakan mimpi luar biasamu ini kepada saudara-saudaramu, karena nanti mereka akan iri, akan berdampak, mereka akan kemudian ingin menyingkirkan engkau. Kalau sudah kita lakukan itu, biasakan kita untuk bersyukur, biasakan untuk ridho atas apapun pemberian Allah, tahu bahwa dampak hasad itu luar biasa buruknya, dan kemudian kita juga memproteksi diri secara preventif, tidak gampang mengumbar apapun keberhasilan-keberhasilan kita, karena boleh jadi banyak orang tidak siap melihat keberhasilan kita, menimbulkan hasad buat mereka. Ala kulli hal, di atas semua itu minta proteksi sama Allah. Rasulullah mengatakan kalau engkau baca Masya Allah la quwata illa billah, engkau akan terhindar dari bahaya-bahaya orang-orang yang dengki kepadamu. Atau kemudian kita memproteksi diri kita dari orang-orang yang hasad dan iri dengan dua surat penjagaan, surat Al-Falaq sama surat An-Nas. Atau kemudian secara pribadi kita minta sama Allah dengan doa agar kita
tidak ditumbuhkan oleh Allah perasaan dengki sama sesama kita yang kemudian mendapatkan karunia dari Allah. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna minal iman wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau ampuni kami, Engkau ampuni orang-orang yang sebelum kami, orang-orang yang beriman, dan jangan Kau jadikan dalam hatiku keiri atau dengki atau kemudian hasad, sehingga kemudian kami menjadi kotor hati kami, dan mudah-mudahan Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini saya kira beberapa tips doa, selain kita punya ilmu, selain apa yang mesti kita kerjakan agar kita terhindar dari mental health yang akan merusak mental health kita, kesehatan mental kita, yaitu dari iri dan dengki. Selebihnya apa? Doakan orang lain agar juga mendapatkan kebahagiaan seperti yang kita terima, dan biasakanlah untuk bisa berbahagia, ikut bergembira atas kegembiraan orang-orang yang menerima rezeki atau titipan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tips ini bisa bermanfaat sehingga kita bisa terhindar dari penyakit hasad dan kesehatan mental kita bisa terjaga dengan itu semua. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.